Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau bekerja dan melayani Tuhan. Saudara, mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu membangunkan kami dengan sehat pagi ini dan bersama-sama dengan kami di dalam mempelajari dan mendengar renungan pagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pagi ini tajuk renungan kita ialah Tuhan membelokkan jalan. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Ratapan 3 ayat 11 mengatakan, Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam buku Ratapan 3 ayat 1 sehingga 20, firman ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang menyatakan Tuhan itu setia dan tetap memberikan rencana yang terbaik kepada manusia. Ada sebuah cerita. Ada seorang sahabat yang bekerja dalam sebuah perusahaan yang maju. Setelah bekerja selama 7 tahun, pemuda ini mendapatkan kepercayaan, menduduki posisi yang baik dan pendapatan yang memadai untuk menampung keperluan keluarga. Entah bagaimana pada tahun ke-14, pemuda ini merasakan panggilan Tuhan yang kuat untuk terjun dalam bidang pelayanan. Pemuda itu mulai mendoakan panggilan yang tidak pernah dia rencanakan itu. Dan akhirnya pemuda ini terdorong untuk merespon panggilan Tuhan tersebut dengan tindakan iman, meninggalkan zon selesa dan berjuang dalam pelayanan sepenuh waktu. Pada usia 43 tahun, pemuda ini mulai melayani Tuhan sepenuh masa sebagai pendeta sehingga sekarang. Mari kita kembali kepada bacaan kita hari ini, khususnya ayat inti kita. Di sana ada satu ungkapan yang menarik perhatian kita, yaitu Ia membelokkan jalan-jalanku. Seringkali sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi secara mendadak dan memaksa kita untuk berbelok dari rencana semula itu, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Kadangkala Tuhan membelokkan jalan-jalan kita, merobek-robek dan membuat kita tertegun. Saudara, ini merupakan sukacita di dalam mengikuti jalan Tuhan, karena Tuhan mengetahui rancangan yang ada padanya mengenai kita. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi saudara, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita melalui renungan ini? Yang pastinya saudara, mari kita imani jalan Tuhan. Mari kita ikut jalan Tuhan. Jika kita merasakan jalan kita tidak sesuai dengan rencana yang kita buat, percayalah bahwa jalan Tuhan jauh lebih indah dan sempurna dari rencana kita. Ada sesuatu yang jauh lebih baik dan mulia yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Oleh sebab itu, pada pagi ini, marilah kita ingatkan diri kita untuk menyerahkan segala rancangan hidup kita, rencana hidup kita kepada Tuhan. Walaupun jalan Tuhan itu sukar kita selami, namun satu hal yang kita yakin, ialah rencana Tuhanlah yang terbaik. Inilah doa dan harapan kita saudara, dan mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, dan pastinya mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan
kekuatan kepada kita untuk terus berserah dan meyakini akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif di dalam merespon dan meyakini jalan Tuhan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan begitu baik, setia dan memberikan rencana yang terbaik kepada manusia. Kami mengimani itu Tuhan, dan biarlah semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.